Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Nawawi, absen 3 dari kelas 12 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi engineering drawing. Untuk bagaimana penjelasannya, simak video berikut ini. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Mari kita bahas apa itu engineering drawing. Engineering drawing merupakan bahasa grafis yang penting dalam industri manufaktur karena kemampuan untuk menyampaikan detail dan keperincian, adanya standarisasi, efektivitas komunikasi, serta peran dalam dokumentasi dan kontrol kualitas. Dengan menggunakan bahasa grafis ini, informasi teknis dapat ditransmisikan dengan jelas, akurat, dan efisien, memfasilitasi kolaborasi dan produksi yang tepat sasaran. Engineering drawing adalah referensi grafis dari suatu objek atau komponen yang dibuat oleh seorang insinyur atau desainer menggunakan simbol, notasi, dan konvensi yang telah ditetapkan. Engineering drawing digunakan untuk menggambarkan secara terperinci geometri, dimensi, dan spesifikasi teknis suatu produk atau komponen yang akan diproduksi. Gambar teknik atau engineering drawing menyediakan informasi yang diperlukan untuk memahami dan memproduksi suatu produk. Gambar tersebut mencakup berbagai elemen termasuk bentuk, ukuran, dimensi, spesifikasi material, toleransi, simbol khusus, dan instruksi praktikan. Gambar teknik seringkali menggunakan tata letak yang kaku dengan simbol dan garis yang memiliki arti dan tujuan tertentu. Tujuan utama dari engineering drawing adalah untuk mengkomunikasikan informasi teknis yang akurat dan jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi, termasuk insinyur, teknisi, operator mesin, dan pemasok. Dengan menggunakan engineering drawing, semua pihak dapat memahami dan mengikuti spesifikasi dan instruksi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Engineering drawing juga digunakan sebagai dokumen penting dalam dokumentasi desain, kontrol kualitas, dan pengujian. Gambar-gambar ini juga dapat dimodifikasi atau diperbarui saat desain berubah atau ketika produk mengalami revisi. Secara keseluruhan, engineering drawing adalah bahasa grafis yang digunakan dalam industri manufaktur untuk menggambarkan secara terperinci dan komunikasi informasi teknis yang diperlukan atau produksi suatu produk atau komponen. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan gambar proyeksi yang meliputi 1. Proyek ortografik projection. Metode proyeksi ortografik menggunakan garis-garis paralel untuk menggambarkan objek dalam gambar. Objek diproyeksikan ke dalam beberapa bidang proyeksi yang saling tegak lurus, seperti bidang depan, bidang atas, dan bidang samping. Metode ini menghasilkan serangkaian gambar proyeksi yang menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. 2. Proyeksi isometrik projection. Metode proyeksi isometrik digunakan untuk menggambarkan objek dalam 3 dimensi. Dalam proyeksi ini, semua garis-garis objek yang paralel pada objek tersebut tetap paralel dalam gambar proyeksi. Sudut antara garis-garis juga tetap konsisten. Metode ini memberikan representasi yang lebih visual dan mudah dipahami dari objek 3 dimensi. 3. Proyeksi dimetrik projection. Metode proyeksi dimetrik juga digunakan untuk menggambarkan objek dalam 3 dimensi. Dalam proyeksi dimetrik, salah satu sumbu, umumnya sumbu vertikal, diperpendek dengan faktor skala tertentu untuk memberikan penekanan pada salah satu sisi objek. Metode ini cenderung memberikan kesan 3 dimensi yang lebih jelas daripada proyeksi isometrik. 4. Proyeksi perspektif projection. Metode proyeksi perspektif untuk memberikan representasi yang lebih realistis dan menyerupai pandangan manusia terhadap objek dalam 3 dimensi. Metode ini menggunakan aturan perspektif untuk menggambarkan objek dengan memperhitungkan perspektif
kedalaman dan perubahan proporsi. Proyeksi miring, oblique projection. Metode proyeksi miring menghasilkan gambar dengan sudut pandang yang miring atau condong terhadap objek. Sudut pandang ini dapat dilihat agar memperlihatkan bagian objek yang diinginkan dengan jelas. Metode ini berguna ketika ingin menonjolkan atau memperhatikan bagian objek tertentu. Masing-masing metode proyeksi ini memiliki kegunaan dan kelebihan tertentu tergantung pada tujuan kebutuhan gambar yang akan dibuat. Pemilihan metode tergantung pada kompleksitas objek, tujuan gambar, dan tingkat detail yang diinginkan dalam representasi objek dalam gambar proyeksi. Sekian video dari saya. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.